menjelaskan sebuah topik, mesti dirahasiakan. Tapi sebelum kita memulai ini penjelasan topik itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkata yang luar biasa, dapat ini dan bisa mulai berhasil dengan Tuhan ini. Kau memberkati kami sehingga dapat berhasil dengan baik. Di dalam Tuhan kami, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi bagaimana menurut Bapak Paul sendiri, apakah sudah siap untuk mendengarkannya? Oke, baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Jadi topik yang saya akan bahas pada hari ini adalah tentang psikopat. Jadi sebelum saya menjelaskan, apa Bapak Paul sudah mengetahui tentang apa itu psikopat sendiri? Oke, kalau belum, tolong disimak, tolong didengarkan baik-baik. Jadi psikopat itu adalah sifat seseorang yang manipulatif. Yaitu psikopat itu dapat dan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Istilahnya psikopat itu adalah seseorang yang dapat menjadi kepercayaan orang lain. Nah, jadi psikopat ini juga bergaul, bersekolah, dan mereka juga mendapatkan kepercayaan orang lain. Kebanyakan orang yang dekat dengan para individu yang mengalami kelainan atau psikopat ini, mereka tidak tahu apa sih ciri-ciri dari psikopat tersebut. Karena individu yang mengalami gangguan psikopat ini, mereka banyak menyembunyikan jati diri mereka. Jadi mereka itu orangnya tertutup, tapi mereka itu punya gangguan yang namanya psikopat. Nah, psikopat ini memiliki beberapa ciri, yaitu mereka itu orang yang interpersonal dan juga antisosial, terus mereka itu memiliki faktor afektif. Nah, kalau contoh dari antisosial itu adalah mereka cenderung tidak jujur, mereka sudah suka memanipulasi data, mereka suka berbohong atau hal lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua itu saya akan menjelaskan apa sih penyebab dari psikopat itu sendiri atau gangguan psikopat ini. Nah, sebelum saya menyampaikan, apakah Bapak sudah tahu apa sih penyebabnya? Oh ya, kalau misalnya seperti lingkungan bisa sih. Nah, jadi penjelasannya begini. Penyebab dari psikopat itu belum tahu pasti, belum diketahui pasti. Tapi yang bisa berkolaborasi atau bisa berkaitan yaitu pertama adalah faktor gen. Faktor gen. Nah, faktor gen ini bisa menjadi seseorang itu bisa menjadi psikopat itu dengan sendirinya karena memiliki keturunan ya pertamanya suka membunuh atau orangnya kasar dari turunannya begitu. Nah, yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa pada lingkungan keluarga, pada lingkungan sekolah, lingkungan sosialnya kita. Nah, yang paling terpentingnya yang keduanya itu adalah interpersonal. Nah, contohnya itu begini. Kalau seseorang anak yang dia menjadi psikopat dengan diri sendirinya itu menunjukkan bahwa dia menunjukkan bahwa dia menjadi psikopat karena dari gennya begitu. Ada hal lain. Seseorang cenderung menjadi psikopat itu bisa juga terjadi karena lingkungannya. Contohnya di dalam lingkungan keluarganya. Nah, jadi dia itu bisa menjadi psikopat berasal dari rumah keluarga, misalnya dia sering dibentak atau dia sering dipukul, dia mengalami dalam kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi akhirnya seseorang itu dapat menjadi psikopat karena dia sudah menerapkan bahwa kalau saya harus bunuh aja, bahkan yang terparahnya mereka itu bisa membunuh orang lain. Nah, ada juga penyebab lain, yaitu seperti dikasih zat yang berlebihan dari orang tua atau obat-obatan, mengalami kekerasan seksual atau mengalami kekerasan lainnya. Nah, mungkin sampai di sini apakah Bapak Paul sudah paham? Oke, baik, kalau begitu saya akan langsung pada proses penyembuhan atau terapinya. Nah, seseorang yang mengalami psikopat itu dia seringkali
menjadi orang yang kasar. Nah, jadi untuk cara penanganannya dia itu harus mengikuti terapi, tetapi tidak bisa hanya melakukan terapi dalam sekali saja. Nah, ada beberapa tips atau cara untuk membantu orang keluar dari psikopat tersebut. Nah, yang pertama itu adalah psikoanalisis. Nah, psikoanalisis itu dia pergi ke seorang psikiatri atau pada psikolog untuk mencari tahu bagaimana caranya. Yang kedua itu adalah terapi bersama atau terapi secara orang. Terus yang ketiga itu adalah psikodrama. Yang keempat ada psikoenergik. Yang kelima itu adalah elektrokonsultif terapi atau ECT. Dan yang keenam itu ada obat-obatan. Nah, ketika kita melakukan penerapan terapi, memberikan obat, pergi ke psikolog, itu jangan hanya sekali. Jadi mereka itu harus berkonsultasi, melakukan terapi itu secara rutin dalam cara mereka berpikir, bagaimana mereka melakukan hal yang baik itu dapat dikontrol oleh psikolog atau psikiater. Jadi sampai sini Bapak Paul sudah paham atau belum? Oke, baik, kalau sudah mungkin itu sekian dari saya. Surveinya dapat Bapak bisa cari sendiri sehingga Bapak memiliki pengetahuan mengenai orang yang mengalami psikopat ini. Nah, sehingga kita itu sama-sama bisa mengetahui dan sama-sama kita tidak menjadi orang yang memiliki gangguan psikopat, sehingga kita tidak menjadi orang yang antisosial, orang yang hanya sering memanfaatkan orang lain, sering menjadi orang lain itu sebagai benalu. Istilahnya mereka adalah benalu yang hanya hidup bergantung pada orang lain, tidak memanipulasi data, tidak melakukan hal yang tidak berkenan. Mungkin sampai di sini saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tapi sebelum kita mengakhiri penjelasan ini, mungkin kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih untuk telah memberkati penjelasan kami mengenai psikopat, sehingga biarlah materi yang saya berikan ini, yang saya berikan ini dapat berguna bagi kita bersama. Semoga kami Yesus dan berdoa, amin. Ya, see you next time. Jangan jadi orang yang